Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. Insyaallah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Artinya ketika seseorang keliru dalam membaca ayat-ayat yang ada pada surah Al-Fatihah, maka bisa berakibat fatal pada sholat tersebut. Artinya bisa mengakibatkan batal sholatnya. Oleh karenanya ada beberapa metode tentang cara pembacaan surah Al-Fatihah yang benar. Ikhwan rahimakumullah, di sini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik mengajarkan kepada kita tentang metode pembacaan surah Al-Fatihah yang benar, khususnya pada ayat Malik Yaumiddin. Apakah mimnya itu dipanjangkan atau dipendekkan? Artinya apakah mimnya itu dibaca Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin? Ikhwan rahimakumullah, nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Nah, pada hari Jumat tanggal 1 Rajab tahun 1368 Hijriah, penulis kumpulan nasihat dan wasiat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik pernah suatu saat bertanya kepada Habib Abu Bakar As-Segaf tentang bagaimana amal beliau, metode beliau, cara beliau di dalam membaca surat Al-Fatihah Al-Mu'azzamah, tepatnya pada ayat Maliki Yaumiddin. Apakah dibaca Maliki, mimnya panjang dengan alif, atau tanpa alif, Maliki Yaumiddin? Maka Al-Habib Abu Bakar beliau menjawab, saya dulu membaca itu dengan alif mimnya, Maliki Yaumiddin, dengan isbatil alif. Pada suatu malam, kata Habib Abu Bakar, saya didatangi, ihtimal ini dalam mimpi, didatangi salah seorang dari salaf saya al-alawiyin, salah seorang yang arifin billah, namun tidak disebut namanya oleh beliau, di mana salaf beliau yang datang ini salat dan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mengikuti salat juga di belakangnya. Jadi orang ini salat, dalam mimpinya ihtimal seperti itu ya, imma yaqadatan wa imma manaman, bisa saja ini dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan mimpi. Orang ini sholat, kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mengikuti sholat di belakangnya. Kemudian orang ini berkata kepada Al-Habib Abu Bakar, salaf beliau ini tadi memerintahkan saya, kata Al-Habib Abu Bakar, kalau sholat membaca surat Al-Fatihah, rakaat pertama dibaca dengan alif mimnya, Maliki Yaumiddin. Adapun pada rakaat kedua dibaca tanpa alif, Maliki Yaumiddin. Kemudian penulis ini berkata kepada Al-Habib Abu Bakar, nah, ini kan kalau di dalam sholat, kalau orang baca Fatihah di luar sholat bagaimana? Jawabannya Al-Habib Abu Bakar, kalau di luar sholat silahkan memilih, yatakhayyarul insan baina qiraati Maliki bi isbatil alif au Maliki bi hadzfil alif.
fa inna kiltal qira'atain sahihatan. Maka boleh milih kalau di luar sholat mau baca maliki atau maliki yaumiddin. Kemudian diteruskan pertanyaannya. Nah, itu yang 1 rakaat di rakaat pertama maliki, di rakaat yang kedua maliki. Itu kalau 2 rakaat. Lah kalau sholatnya rubaiyah 4 rakaat seperti zuhur, isya, asar, isya, ini bagaimana? Maka Al-Habib Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, yang saya dapatkan adalah saya diingatkan pokoknya rakaat pertama maliki panjang, rakaat kedua maliki pendek. Berarti rakaat ketiga dan keempat orang itu boleh milih, terserah mau dibaca panjang maliki atau dibaca pendek maliki yaumiddin. Jadi ini caranya beliau membaca surat Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya, kalau sebenarnya dua-duanya sama-sama benar qiraahnya. Kita tidak boleh menyalahkan yang membaca maliki dan tidak boleh menyalahkan yang membaca maliki yaumiddin karena sama-sama benar. Memang ulama ada ikhtilaf fuqaha, ada yang mengatakan maliki itu lebih afdal karena ayat itu semakin tambah hurufnya semakin bertambah pahalanya. Kalau dibaca maliki mimnya pakai alif kan hurufnya bertambah, berarti pahalanya bertambah. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak, yang afdal maliki yaumiddin karena dari segi makna lebih mendalam maliki daripada maliki yaumiddin. Nah, jadi ala kulli halin kalau kita mau ikuti caranya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, dan ini yang kami amalkan karena saya dulu juga melihat langsung ini diamalkan oleh Sayyidil Jad Al-Habib Muhammad bin Hud As-Saqaf. Kalau kami sholat jamaah, jadi kami tahu beliau amalkan apa yang diajarkan Al-Habib Abu Bakar. Kalau sholat itu mesti rakaat pertama membaca Fatihahnya maliki yaumiddin, rakaat kedua maliki yaumiddin.